Ini kekayaan mendatangi kita. Duduk saja dapat duit. Ada 2 orang laki-laki, Pak, adik-beradik. Dia selalu berdoa. Yang abangnya berdoa, ya Allah, semoga saya ditakdirkan orang yang banyak duit. Dengan goyang-goyang kaki saja, ya Allah, duit datang. Selalu berdoa macam itu, Pak. Dengan goyang kaki, atau goyang ini, Pak, goyang-goyang kaki ini, ya Allah, duit datang. Yang abangnya, yang adanya dia berdoa, ya Allah, semoga saya menjadi orang yang kaya. Dengan hanya kipas-kipas tangan saja, ya Allah, duit datang. Berdoa terus. Akhirnya Allah kabulkan. Yang abangnya jadi tukang permak celana. Tahu permak tak? Tukang jahit. Dengan goyang-goyang kaki kan, duit datang. Betul? Yang adanya Allah kabulkan menjadi tukang sate. Hari-hari begini kan, kipas, datang duit. Makanya kita itu jangan berdoa yang macam-macam. Minta doa yang betul-betul sama Allah. Dengan kalimat ya Ayu ya Qayyum, kata Imam Al-Ghazali, rezeki akan mendatangi kita. Tetapi bukan yang namanya rezeki datang kepada kita, kita mesti menjemputnya. Jodoh, rezeki, maut di tangan Allah. Tapi kita sendiri yang boleh merubahnya. Kalau misalkan tuan-tuan tak punya izin dapat berita, kenapa? Ilmu tauhid seperti ini, tuan-tuan. Allah bagi tangan, Allah bagi akal, Allah bagi petunjuk, yaitu Al-Quran. Monggo, dikata Allah, monggo. Nak dibuat apa, monggo, silakan. Apakah kita nak baca, apakah kita nak gunakan atau tidak, terserah kita. Kata Allah, terserahmu, silakan. Ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan boleh merubah satu kaum kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Kalau kita tidak mau kaya, kalau kita tidak mau merubah diri kita, kalau kita tidak mau meningkatkan hidup kita, ya kita diam. Apapun yang terjadi perubahan itu gara-gara kita sendiri. Misalkan ada yang menerangkan, misalkan itu sudah ada takdirnya, kodar. Memang Allah sudah tahu dari kamu misalkan dilahirkan sampai mati, sudah ada catatannya. Allah sudah tahu, Pak. Itu namanya kodar takdir, kodar namanya. Sudah ada catatannya. Tetapi catatan di sini semuanya itu terpulang dengan kita sendiri. Paham, tuan-tuan? Paham ya? Jadi yang kita tahu memang agak penting, Pak. Ada golongan Jabariyah, ada golongan Qadariyah. Kalau golongan Qadariyah itu yang sesuatu itu tergantung takdir. Saya duduk, ini sudah takdirnya, Pak Ustaz, kita duduk. Saya kerja di tempat ini, itu sudah takdirnya. Saya dapat rezeki sekian, itu sudah takdirnya. Ini cuma takdir Allah. Memang itu. Golongan Jabariyah sesuatu itu dengan usaha kita. Kalau kita mengusahakannya dengan betul-betul, maka akan mendapatkan hasil yang betul-betul. Kalau kita bekerjanya setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu golongan Jabariyah. Tetapi kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita gabungkan dua-duanya. Kita berusaha. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, tuan-tuan, dengan daya kekuatan pikir dan doa. Doa itu boleh merubah takdir. Setiap hari, tuan-tuan, membaca doa. Ada yang mungkin hafal doa untuk menanyakan itu. Allahumma tawwil umurana, betul. Ya Allah, panjangkanlah umur itu. Itu kan doa. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa untuk merubah takdir kita. Jadi takdir itu boleh berubah dengan doa. Contoh satu. Di dalam sedekah, innama shadaqatu tusmi'ud doa. Sesungguhnya sedekah akan mempercepat doa. Misalkan, Pak, kita punya proyek.
Ini proyek ini belum keluar. Misalkan proyek itu Allah takdirkan 4 tahun akan keluar proyek itu tersebut. Kita berdoa dari sekarang. Doa itu akan mempercepat proyek tersebut keluar atau kita dapatkan. Mungkin dari 3 tahun menjadi 2 tahun, atau menjadi 1 tahun, atau menjadi 3 bulan. Itu yang namanya doa boleh merubah takdir. Contoh lagi, ketika tuan-tuan tadi sejak pagi-pagi ada yang datang ke tempat kita, pelan-pelan datang ke tempat Ustaz, janjian di kapal. Yaitu umurnya 22 tahun lagi. Saya tanya, kenapa Puan? Ini anaknya, ini bukan anak saya Ustaz, anak adik ipar saya. Kita buat perawatan saja. Ketika bisa buat perawatan, kita bagi tahu ente itu sakit apa? Belakang berat Ustaz. Kalau setiap hari sebelum kerja saya pening kepala kemudian muntah. Kalau malam banyak angin masuk. Dalam hati memang Allah kalau malam angin masuk kan. Tapi Ustaz katanya macam-macam Ustaz. Macam-macam Ustaz. Ketika mimpi itu macam-macam. Oke lah. Dia bertanya, Ustaz, apakah ini dari santo apa? Saya pun nggak tahu. Oke, kita buat perawatan. Ketika Ustaz buat perawatan, Ustaz tak buat perawatan dengan apa-apa, cuma hanya dengan apa namanya minyak bidara kan. Kita bagi minyak bidara, kemudian kita rukyah tadi itu sampai dia muntah-muntah darah. Dia bertanya, si puan itu bertanya, Ustaz, dia kena santo. Wallah tidak tahu. Kita jangan memfitnah orang dia kena santo atau tidak. Sebab takut fitnah. Kalau dibagi tahu pernah santo ternyata tidak menjadi fitnah, bahaya kedua. Jangan sekali-kali kalau kita berobat buat perawatan bertanya ini santo itu siapa yang menyangkutnya, tidak boleh dosa. Kalau tak paham dosa. Kalau tak paham dosa. Penyakit tidak sembuh, dosa banyak, bahaya. Tetapi ketika tadi saya bagi tahu, kamu datang ke sini untuk buat perawatan. Tapi kalau kamu tidak boleh melindungi diri kamu sendiri, ini penyakit akan datang balik. Betul Ustaz, saya sudah 3 kali ke tempat orang lain ambil buat perawatan Ustaz. Tapi datang balik. Makanya bukan selalu datang ke orang yang pandai buat perawatan. Dinding diri kamu itu dengan apa? Dengan kalimat thayyibah. Bisa tadi ajar Pak dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika Ustaz buat perawatan dia muntah hanya darah sedikit. Selepas itu kata Ustaz nak balik kamu zikiran rehat di rumah banyak baca-baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika pukul 4 nak berangkat nak siap-siap ke masjid untuk sholat asar, tadi Ustaz bisa ditelepon. Ustaz, budak tadi itu banyak muntah darah Ustaz. Kenapa Ustaz? Bagus kan? Berarti penyakitnya keluar. Teruskan untuk berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau tuan-tuan tak percaya khasiatnya kalimat itu yang ada dalam buku ini, yang Allah buat, try tuan-tuan suruh kawan kita santau itu. Itulah sebab dia kadang-kadang dia itu yuku. Itu kita banyak hadis yuku. Di Indonesia tak ada yuku, Pak. Kalau di Indonesia masa kan begitu. Masa iya. Nah, itu orang Indonesia tuh. Di sini kan yuku. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, siapa lagi yang akan kita percaya? Tapi kalau untuk guru yang bagi tahu, misalkan bomo yang bagi tahu, Allah, Rasulullah, Quran, hadis, sanadnya jelas. Tuan-tuan sambil. Yang keempatnya kata Imam Al-Ghazali, wa taqfi kulla hadisatin wa durrin minal amradi wa mimman kana wali. Apakah kamu ingin dipelihara dari bencana dan bahaya? Nyambung Mbak. Imam Al-Ghazali beritahu wa taqfi itu asal kata kafa yakfi, artinya cukup.
Kafa yakfi cukup, wa yakfi plus yakfi cukup. Kulla hadisatin wa durrin. Apakah kamu ingin dipelihara dari bencana dan bahaya? Cukup untuk dipelihara. Maksudnya dididik daripada bala, bahaya dan bencana. Ini kalimat ya Qayyum Imam Al-Ghazali, kamu akan dicukupi dengan pendinding daripada bahaya dan bencana. Minal amrodi wa mimman kana wali. Kamu ingin dilindungi dari penyakit dan kejahatan orang yang berkuasa. Minal amrod itu asal kata maradun. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fazadahumullahu marada, betul. Maka Allah tambahkan penyakitnya. Kepada siapa mereka? Yang ditutup telinganya, yang ditutup matanya, yang ditutup semuanya. Diberi peringatan, tak diberi peringatan, tetap tidak beriman. Maradun, amrod itu penyakit-penyakit. Minal amrodi wa mimman kana walim. Kamu ingin dilindungi dari penyakit dan kejahatan orang yang berkuasa. Ini kejahatan orang yang berkuasa usah saya terangkanlah. Bahaya. Kemudian faqul ya hayyu ya qayyum alfa. Maka ucapkanlah ya hayyu ya qayyum alfun. Alfa artinya 1000. Baru nyambung Pak. Wah banyaknya Ustaz. Jangan tanya sama itu. Sama Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin dinding daripada penyakit, ingin harta mendatangi kamu, ingin hartanya berkah, kemudian ingin didengar ucapan kita, ingin dipandang oleh orang lain, dipandang mendapatkan aura wajah yang bagus, kata Imam Al-Ghazali, faqul ya hayyu ya qayyum alfa mukammilatan ala marril layali. Maka ucapkan ya hayyu ya qayyum alfa 1000 kali. Alfa itu alfun tuan-tuan, alfun itu 1000. Alfun 1000. Mukammilatan dan disempurnakan ala marril layali. Sempurnakan hitungan itu sepanjang malam. Jadi kesimpulannya dibaca selepas isya sampai pagi. Ya hayyu ya qayyum tak sampai 3 jam Pak. Betul. Tak percaya coba try. Try teman-teman. Ilmu Allah ini ilmu Allah. Rasulullah ketika sujud perang Badar di mana kata Rasulullah. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, boleh itu. Kemudian Asyid bin Barha mendatangkan kerajaan. Kita punya musibah, bala atau hajat yang Allah lambat kabulkan. Kesimpulannya di sini mukammilatan ala marril layali, disempurnakan sepanjang malam, dibaca alfun berapa kali? 1000. Jelas Pak, Quran, hadis, sanadnya jelas. Jadi kita tidak boleh ragu dan bimbang ketika kita dibawa itu sama siapapun. Misalkan zikiran ini kita tanya hadisnya mana? Ini Al-Quran atau hadis? Doanya ini nyambung atau tidak nyambung? Mesti kita paham supaya fokus pikiran kita ke atas, hati kita fokus dan paham apa yang kita baca. Seperti sholat, tuan-tuan baca, mungkin tuan-tuan sudah paham kan sholat. Ketika sholat, Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afini. Kita kan sudah paham. Ketika kita baca itu, kita di dalam hati, Rabbi firli ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujud terakhir baca 3 kali. Ternyata imamnya lama bacanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam, apa benar imam baca banyak sangat. Ya. Kita kalau hafal apa yang kita baca meresap dalam hati, Pak. Tapi kalau kita tidak hafal, tidak tahu dan tidak paham, macam biasa saja. Makanya sekarang zikiran
Dari pertama kalimat thayyibah sampai yang keenam, Ustaz sudah bagi tahu. Kalau tuan-tuan kurang paham, tuan-tuan boleh beli bukunya. Dan insya Allah bulan hadapan kita masuk ke tajuk kalimat thayyibah yang terakhir, yaitu kalimat thayyibah yang ke-7. Habis Pak setahun ini 7 kalimat. Kalau tuan-tuan kurang paham, beli bukunya Pak. Ustaz cadangkan nih, memang cantik. Setiap hari kita baca subhanallah, la ilaha illallah, kita baca la haula, kita baca inna lillah, apa arti dalam apa makna. Kalau dengarkan tazkirah dari Pusat Hidayat, misalkan tuan-tuan kurang paham, boleh tuan-tuan beli bukunya. Tak mahal Pak, 20 ringgit. Boleh didiskon menjadi 17 ringgit. Kalau kita beli setengah, mungkin boleh menjadi 7 ringgit. Kalau tak beli, free. Di mana bisa belinya? Di kedai runcit. Di toko buku Pak. Ya. Usah dulu jual, pernah banyak jual. Tapi sekarang nggak order, bisa order 500 kadang. Atau minimal 300. 300 kali 13 ribu berapa? 1.300. 1.300 uang dari mana? Setiap minggu mesti kita hantar untuk Indonesia, untuk pelajar-pelajar kita. Belum untuk makan mereka, belum untuk bayar gaji-gaji satu-satu, belum untuk bina ke atas, belum siap-siap. Pemikiran kita. Tadinya Ustaz nak beli tuan-tuan, Ustaz beli banyak-banyak, Ustaz bagikan sama tuan-tuan, tuan-tuan nak bayar, tak apa. Nih, tapi bulan depan bayar 20 ringgit. Tapi sekarang begitu kan, contoh misalnya, iya. Ustaz nak begitu tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih paham. Tapi sebab Ustaz tak ada modal, uangnya pun kita hantar. Kita tamatkan Ramadan, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi sekarang itu kan kita bulan Ramadan, Ustaz mesti bayar untuk makan anak-anak, untuk belajar, untuk bayar usaha-usaha, kemudian kita untuk beli gunting, beli kayu, kan? Makanya kalau boleh tuan-tuan belilah hanya 20 ringgit Pak, 2 kotak rokok, Marlboro 1 kotak 10 ringgit. Berapa ya? Marlboro? Buat tahu ya? Pak Isya? Ada kawan kita katanya, nanti kenapa saya rokok? Rokok kan haram. Sini kan keluar kawan kita yang Indonesia. Dan rokok itu bukan haram, makruh. Saya itu benci Ustaz. Orang yang merokok benci. Kemudian saya itu paling benci. Dan saya ingin membakar kilangnya Ustaz. Kalau boleh saya bakar kilangnya. Tapi sebab saya tak boleh bakar kilangnya, maka saya bakar satu-satu. Memang pandai kejauh. Nah, kita bagi tahu sama dia. Senang akhirnya. Tahu tak? Orang yang suka isap rokok ini, sekali isapan 3 saat umur kita berkurang. Iya Ustaz, memang. Siapa cakap dokter Jepun? Sekali 1 isapan 3 saat umur kita berkurang. Dia diam Pak. Tak menangis. Tapi jangan menangis. Kalau kita suka senyum, 1 kali gelar 5 saat umur kita bertambah. Maka yang suka isap rokok sambil isap sambil ketawa. Jadi tidak akan berkurang umurnya. Kan begitu tuan-tuan. Kalau yang suka isap saja lah. 1000 kali. Kemudian bilailin aw na'arin inna fina asyartu ilahi yurukhsu kullu walid. Baca pula di malam hari atau siang hari seperti yang aku syaratkan. Dia mampu membuat murah semua yang mahal. Ini Imam Al-Ghazali yang terakhir. Baca malam baca, siang baca, mampu untuk membeli sesuatu yang mahal. Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, falazim ma dzakartu wa la tudnik fa fihi tablughur rutaba awal. Maka kekalkan apa yang aku sebutkan dan jangan dihinakan, jangan disepelekan. Kerana di dalam kalimat itu kamu mendapatkan penghidupan yang berlebih. Subhanallah. Ini amanah dan wasiat daripada Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya pada malam hari ini Ustaz akan bagi tahu
Kesimpulannya sedikit, apabila kita mempunyai hajat yang Allah lambat kabulkan, apapun, tuan-tuan, mungkin kita punya satu masalah masing-masing. Kita semua orang ini adalah satu masalah yang kita belum selesaikan. Kompong pasti ada. Di sini dari sekian ribu sekian puluh orang ini, masing-masing pasti mempunyai masalah. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati. Tapi masalah dengan siapa? Dengan malaikat. Daripada kita nanti bermasalah dengan malaikat, lebih baik kita bermasalah dengan iblis dan setan sekarang. Kita berperang dengan iblis dan setan. Tuan-tuan, kalau punya masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu untuk apa? Tanda-tanda Allah sayang sama kita. Kalau kita tidak bagi masalah atau musibah atau bencana atau bala, mungkin kita akan seperti ketika itu Allah tepuk, Allah bagi masalah, Allah bagi musibah, Allah bagi cobaan, cabaran, dugaan, supaya kita bangun dan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan sambung bulan depan dengan tajuk yang terakhir, yaitu kalimat waqiyah. Coba tengok di internet, apa itu kalimat waqiyah? Waqiyah. Waqiyah. Ketika sebelum saya beritahukan di situ, tuan-tuan lewat di internet baca-baca, oh ini kalimat waqiyah yang terakhir. 7 ayat keberuntungan yang dulu kita baca di dalam kitab Surat 7 ayat keberuntungan. Oh sekarang sudah paham sedikit demi sedikit. Mungkin insyaallah bulan depan kita masuk ke dalam kalimat waqiyah. Insyaallah. Yang terakhir dari Ustaz, tuan-tuan sekalian, saya mohon maaf apabila banyak salah dan silapnya. Insyaallah kita akan sambung nanti bulan depan. Tuan-tuan tolong doakan juga ya. Tolong doakan Ustaz. Ustaz ini memang agak bukan takut, kita tak takut kan. Kita membina rumah Allah, Allah akan bina, akan bantu. Kita membina rumah Allah, kita bina surau, Allah akan bantu. Tapi bantuan Allah itu tidak mungkin langsung dari atas datang di sini, melalui rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustaz tadi ditelepon dengan kawan kita, ini ada di handphone kita. Ustaz, kita akan beli genting, katanya kalau hantarkan uang untuk beli genting. Genting itu bumbu Pak. Yang kita alhamdulillah sudah kumpul-kumpulkan ini macam kayu-kayu. Nah, bisa macam buat macam ini kayu kan ya? Kayu kan, tapi ini kayu jati. Kayu jati mahal Pak. Kayu jati mahal, tak terbelilah sama kita. Kita akan pakai kayu kelapa. Bukan kelapa ya, kayu kelapa. Kalau kelapa itu untuk mencari pesawat ya. Kita akan pakai kayu kelapa Pak. Suraunya ini macam sama sebiji lah 10 meter. 10 meter ke 10 meter tuan-tuan. Kita akan pakai kayu macam ini, tapi kayu bukan kayu jati. Ini macam cantik pakai apa nih, skru-skru begitu kan. Misalnya pakai paku-paku saja. Kita sudah siap apa namanya sedikit-sedikit beli kayu, kemudian atapnya itu dengan genting tanah. Ini gentingnya pakai apa Pak? Tanah bukan? Bukan ya? Zeng ya? Kalau di Indonesia katanya orang biasa Ustaz kalau pakai genting tanah orang kaya. Kalau orang kaya gentingnya bukan tanah Pak, emas. Kita itu pakai genting tanah sebab misalnya itu semuanya pakai genting tanah. Satu genting itu harganya sekitar 2.500 atau 80 sen. 80 sen. Ya? Itu yang biasa-biasa tuh, yang agak bolehlah, yang agak mahal, agak cantik. Kalau yang murahnya itu ada yang 20 sen Pak. Yang murahnya 20 sen ada. Tapi kita beli yang 80 sen. Kita nggak beli yang 1 ringgit itu 3.500 itu cantik sangatlah. Ya. Tapi bolehlah. Untuk itu tuan-tuan kita akan membeli itu sekitar 4.000 genting. 4.000 dikali 80 berapa? 2.500. 2.500 untuk genting saja. Belum untuk kayu-kayu yang lain. Kalau misalkan di antara tuan-tuan tak wakaf untuk 1 genting, bolehlah 80 sen masukkan ke kotak dunia. Sening-jeningnya 1 genting Pak.
Barang siapa yang memberikan ginting nanti di yaumul kiamat akan dilindungi ketika kita disinari dengan matahari 7. Alhamdulillah dulu ketika ada Ustaz Ibnu datang pesta parjaya, meskipun ceramah kita paham-paham, aku bagi dia dulu satu genting 80 sen. Nanti di akhirat genting 1, 2. Aduh, ini 7. Panas. Mulai berapa? Ya minimal 10 kan, 100. Nah, kalau 100 dikali 80 sen berapa? 8 ringgit ya? 8 ringgit. Oh 80 ringgit. Kalau tadi 80 ya 10 ringgit kan cukup untuk menyambung kita. Iya betul Ustaz. Ini janji Allah. Barang siapa yang membina rumah Allah, Allah akan bina dan lindungi nanti di rumah dia. Maka kalau misalkan kita sedekah, wah Ustaz oke lah dari saya semuanya 2.400 tuh, alhamdulillah. Kalau tidak ada kongsi sedikit, jadi pun boleh. Insya Allah tuan-tuan, Allah akan bantu itu. Jadi betul sekian, bisa mengenal tuan-tuan kalau ada yang nawakan boleh langsung tulisannya atau masukkan ke dalam tabung buku kita. Kalau misalkan Ustaz saya nggak zakat, boleh. Zakat penghasilan, zakat untuk harta kita boleh tuan-tuan. Kita akan salurkan langsung kepada orang-orang yang berhak. Dari Ustaz cukup sekian. Insyaallah kita jumpa lagi di hadapan. Istatikum aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.